Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang berjumpa kembali dalam ibadah online pada saat ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga kita selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kita akan belajar satu hal yang menarik, yaitu matematika Tuhan lebih dari masalahmu. Matematika Tuhan lebih dari masalah Anda. Di masa-masa pandemi ini kita melihat ada banyak masalah yang terjadi di masyarakat, ya, terutama masalah ekonomi. Ada yang mengeluh dagangannya sepi, omset menurun, pendapatannya menurun, ada orang-orang yang di PHK, ada yang gajinya dipotong karena masa kerjanya juga dipangkas, dan mungkin orang berpikir bagaimana saya masih bisa, ya, mencukupi kebutuhan saya. Masih ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pengeluaran-pengeluaran yang lain, angsuran-angsuran. Bagaimana dengan cara seperti ini saya bisa memenuhi kebutuhan ini? Di sini kita akan belajar matematika Tuhan lebih daripada masalah kita semua. Nah, bagaimana kita bisa mengalami matematika Tuhan yang melebihi masalah kita? Yang pertama, kita akan membawa masalah kita kepada Tuhan. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Saja kita melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, mulai ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sini dikatakan demikian, judulnya minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Janda dari seorang nabi ini menghadap kepada Nabi Elisa dan mengadukan masalahnya. Dia datang kepada Tuhan melalui Nabi Elisa, membawa masalahnya. "Aku punya masalah, ada hutang dan anakku akan dirampas sebagai pembayar hutang. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa Tuhan lakukan untuk menolong saya?" Jadi dia membawa masalahnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita ada di dalam masalah, bawa masalah kita pada Tuhan. Jangan kita berusaha cari jalan keluar, mencari solusi sendiri. Jangan kita juga kemudian menggantungkan kepada orang lain, karena orang lain pun juga terbatas, ya. Jangan menggantungkan diri kepada manusia, tapi bawa masalah kita kepada Tuhan. Syarat yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya matematika Tuhan melebihi masalah kita. Di sini dikatakan kalau kita melihat di ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Nah, hal yang kedua yang perlu kita perhatikan bahwa apa yang ada pada kita, Tuhan selalu pakai apa yang ada pada kita. Walaupun itu sesuatu yang mungkin kecil, hanya sedikit, seolah tidak berarti, itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi suatu mujizat. Kita ingat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, ya, Tuhan berkata kepada Musa, "Apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Aku hanya punya tongkat Tuhan." Tapi Tuhan bisa pakai tongkat itu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita ingat kasus 5 roti dan 2 ekor ikan, ya, bawa pada Tuhan Yesus. "Tuhan, hanya ini yang ada. Apakah bisa untuk memberi makan 5.000 orang lebih?" Tapi apa yang ada pada kita, bawa kepada Tuhan. Ya. Janda ini pun juga berkata, "Aku hanya punya buli-buli berisi minyak, hanya satu." Artinya hanya sedikit. Ya, tidak ada yang lain. Tapi dia bawa pada Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami matematika Tuhan melebihi masalah kita, yaitu ketaatan. Ya. Kita lihat di ayat berikutnya. Berkatalah Elisa, "Pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah.
Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Si janda ini taat apa yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk dia lakukan. Dia tidak pikir panjang, kenapa harus pinjem, kenapa harusnya dia bully-bully yang lain, pinjem-pinjem pada tetangga. Saya malu, nanti kalau tetangga tanya gimana. Dia tidak berpikir panjang seperti itu. Nabi Elisa menyuruh pinjam kepada tetangga-tetanggamu. Dia taat lakukan, ya. Disuruh tuang, masuk ke rumahnya, tutup pintu, tuang minyak itu. Dia taati. Dan kita melihat apa hasil dari ketaatan janda itu. Kita lihat di ayat yang ke-6. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Terjadi mujizat terobosan ketika si janda ini taat apa yang disuruh dia lakukan, ya. Dan bahkan yang lebih istimewa kalau kita melihat di ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abialah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari kelebihannya, engkau serta anak-anakmu. Mungkin si janda ini awalnya berpikir ketika menghadapi kepada Nabi Elisa, yang penting gimana caranya aku bisa bayar hutang, anakku tidak dirampas. Tapi ternyata, tadi saya katakan, matematika Tuhan lebih dari masalah kita. Ya mungkin kita melihat, ini janda hanya punya minyak 1 buli, gimana bisa untuk membayar hutang? Dijual hanya minyak 1 buli juga nggak cukup untuk bayar hutang. Tapi ketika dia mempersembahkan pada Tuhan, ya, dia bawa masalahnya kepada Tuhan, dia mempersembahkan apa yang dia punya, walaupun itu hanya sedikit, dan dia taat apa yang dia suruh untuk dia lakukan, maka kita melihat hasilnya melebihi ekspektasinya dia. Bukan hanya cukup bayar hutang, tetapi dikatakan kelebihan dari penjualan minyaknya itu bisa dipakai untuk biaya hidupnya dia dan anak-anaknya. Di sini kita belajar, saudara, ketika kita ada masalah, bahwa pada Tuhan hadapkan apa yang kita punya, karena Tuhan bisa pakai apa yang kita punya untuk bisa menjadi terobosan dalam kehidupan kita. Dan taatilah apa yang Tuhan suruh. Kalau kita taat, kita akan melihat hasilnya jauh melebihi ekspektasi kita, jauh melebihi dari mungkin hitung-hitungan kita, matematika kita. Karena matematika Tuhan itu lebih besar, kuasa Tuhan lebih besar dari segala masalah kita. Semoga renungan singkat pada saat ini bisa menguatkan iman kita dan membawa kita semakin percaya pada Tuhan Yesus. Amin.